Salam sejahtera bagi semua pelajar daring atau yang saat ini juga dikenal dengan istilah yang lain yaitu online school. SKK Padang sudah sejak akhir 2019 sudah masuk dalam sebuah sistem online school. Walaupun kami siswanya pada waktu itu masuk sebelum era pandemik, tapi sudah mulai menggunakan teknologi dan sudah dimulai dari kelas 3 SD sampai kelas 12. Dan tidak disangka bahwa ternyata dunia menghadapi era pandemik virus Corona 19. Nah, kami menjadi lebih siap atau mudah ya karena sejak 2019 akhir sekolah ini sudah mulai mengembangkan digital school. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas tentang atau memperkenalkan tentang Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang bersama dengan Miss Linawati Paramita Sihaan SPD. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SMA Kalam Kudus Padang ya. Terima kasih Miss. Sama-sama Pak Yansen. Untuk kesempatan bisa berbincang-bincang di dalam tema atau topik tentang bagaimana Kalam Kudus Padang saat ini khususnya di SMA. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Yansen. Baik pemirsa, kita akan memulai pembicaraan kita pada saat ini. Miss Lina, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sekaligus juga pemirsa di rumah, pelajar daring bisa mendapatkan informasi tentang SKK Padang ya. Nah, sebelum kita mengenal SKK Padang lebih jauh, ada pertanyaan yang pertama itu, sudah berapa lama Miss mengajar di SKK Padang? Saya mengajar lebih kurang 8 tahun Pak Yansen. 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Sejak tahun? 2013 sampai sekarang 2021. 2013? Iya. Menyelesaikan pendidikan di mana Miss? Saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Riau. Oh, berarti Miss asalnya dari Riau ya? Iya, benar. Dari Riau ya. Nah, kita mulai masuk Miss ini, memperhatikan bagaimana perkembangan pendidikan sekarang ini. Sebelum pandemik, bagaimana sih proses belajar yang ada di SKK Padang? Ya. Secara konvensional bagaimana pengalaman Miss? Sebelum pandemi memang kita kalau di SMA, saya berbicara SMA nih Pak Yansen ya. Jadi di SMA itu kalau sebelum pandemi memang kita kita memang kan anak datang seperti sekolah pada umumnya. Ya, betul. Anak datang, guru juga datang ke sekolah, belajar di kelas bersama begitu. Kemudian saya hidupin laptop. Kita sih guru pakai laptop ya. Kemudian nanti di kelas ada smart TV. Sebelum pandemi memang Kalam Kudus SMA itu sudah pakai Smart TV. Smart TV, LED ya? LED. Dengan laptop masing-masing ya, dengan laptop guru. Laptop guru, anaknya belum. Anaknya tulis di buku? Tulis di buku masih. Iya. Dan saya juga masih menjelaskan di papan tulis Pak Yansen. Waktu itu sudah menggunakan teknologi atau platform begitu? Belum ya, jadi pure murni semua masih pakai buku. Iya, pakai buku. Jadi laptop itu digunakan hanya untuk Smart TV. Smart TV menayangkan ke anak-anak. Ke anak-anak. Iya. Sebatas itu saja. Sebatas itu baru. Tapi saya pikir mungkin zaman itu sudah sangat bagus ya, karena sudah mulai ada media ya waktu itu ya. Iya, benar. Oke. Memang kita tidak pernah mengira sebelumnya bahwa era pandemik ini, COVID-19 ini akan datang dan melanda seluruh dunia ya. Iya. Kita juga tidak pernah menyangka ya. Namun ya memang kita bersyukur bahwa SKK Padang ini dari TK bahkan sudah juga online ya. Sehingga sangat tertolong lah ya. Kita melaksanakan pembelajaran itu sangat menolong kita semua. Iya, menolong. Ya. Jadi di SMA kita yang belajar di rumah ada berapa orang? Setengah dari jumlah siswa Pak. Setengah dari jumlah siswa kita itu belajar online di rumah.
Iya, belajar online di rumah. Di rumah. Iya. Yang lainnya datang ke sekolah. Yang lainnya datang ke sekolah. Itu pun karena terkendala jaringan, Pak Jansen. Artinya di area mereka itu sulit jaringannya. Karena saya mendengar juga ada di murid di SMA itu wilayah yang dia tinggal itu tidak ada signal sama sekali ya. Benar. Nah, makanya dia datang ke sekolah untuk karena supaya bisa menggunakan internet dengan baik ya. Iya, benar. Jadi pada waktu siswa di rumah dan siswa yang di sekolah bersamaan belajarnya. Bersamaan, dan itu sama yang didapatkannya, Pak. Artinya jamnya sama, sama, waktunya sama, palingan tempatnya berbeda. Durasinya sama. Durasinya sama. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah pada waktu era pandemik ini kan ada kurikulum daring kan? Iya, benar. Nah, darurat. Iya toh, darurat itu kan? Khusus. Nah, untuk bagaimana solusinya bagi pendidikan di Indonesia? Iya. Nah, satu hari itu berapa jam sebenarnya pelajaran? Satu hari itu kita mulai itu yang pasti kalau di sekolah kita kan itu wajib itu renungan pagi anak-anak sekitar setengah jam. Iya, dari jam belajarnya? Dari jam 8 hingga pukul 1:30 kalau SMA Pak Jansen, karena lama ya 16 mapel. 16 mapel. Dan itu per jam jadinya itu di-cut, dipangkas jadi 30 menit. Itu biasanya? Biasanya itu 45. Jadi dari 45 menit ke 30. Menjadi 30 menit. Itu kurikulum darurat. Itu 1 jam ya? Itu 1 jam pelajaran. Jadi umumnya itu satu pelajaran itu, satu hari pelajaran itu, satu mapel untuk satu hari itu berapa jam sih sebenarnya? Bisa sampai jam 1:30 kita nih belajar Pak Jansen. Bukan, maksudnya adalah waktu satu mata pelajaran matematika nih. Iya, 2 jam pelajaran. 2 jam. Iya. Ada lagi pelajaran yang 3 jam? Ada lagi fisika. Fisika 3 jam. Ada lagi bahasa Indonesia, iya. Bahasa Indonesia. Berarti kalau seperti matematika 2 jam. Iya. Umumnya itu durasi yang normal berapa tadi? 45 1 jam. Oh, berarti 90 kalau 2 jam. 90 menit ya. Iya, benar. Jadi separuh jadinya. Iya, lebih kurang 3/4 lah, karena 30 60 Pak Jansen. 60 ya. Jadi 60 menit jadi ya. 60 menit. 60 menit Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, 60 menit itu tidak utuh belajar sebenarnya, kan masih ada introdusir ya, ada pengantar dulu, sapaan, baru masuk ke dalam pelajaran inti. Iya. Berarti sangat pendek waktunya ya. Pendek sekali Pak Jansen. Nah, dalam satu hari itu berapa mata pelajaran sebenarnya dalam satu hari, satu kelas misalnya? Lebih kurang 3 Pak Jansen. 3. Nah, setelah era pandemik ini jadi berapa pelajaran? Oh, kalau normalnya tadi Pak Jansen. Iya, normalnya. Kalau normalnya biasanya kita 4 ini. 4 pelajaran. Iya. Jadi 4 pelajaran. Iya. Kemudian sekarang menjadi? Sekarang masih tetap 4, tapi durasi jamnya yang dipangkas. Oh, durasi jamnya jadi pendek ya? Jumlah mata pelajarannya sama. Pendek. Iya. Nah, saya juga ada mendengar ada sekolah yang karena kondisi akhirnya dia tidak full. Maksudnya itu bagaimana gitu? Tidak full itu kalau yang saya dengar itu memang pakai shift-shiftan Pak Jansen. Shift-shiftan. Iya. Artinya kalau siswa di dalam kelas itu ada 30 orang, jadi dibagi 2. Iya. 15 orang pertama? Iya, 15 orang sesi kedua. Oh, sesi pertama itu jam? Misalnya mereka kasih waktu 2 jam aja. Nanti sesi kedua anak yang berbeda itu 2 jam. 2 jam. Iya. Itu full 1 minggu juga gitu. Ada yang memang hanya 2 hari mereka ke sekolah, ada yang 3 hari ke sekolah. Karena kebanyakan Pak Jansen kalau di kelas di sekolah lain kan itu lebih dari 1 kelas, misalnya kelas 10-nya lebih dari 1 kelas. Oh, betul. Iya. Ya, oke. Jadi ini pemirsa Bapak Ibu, para pelajar daring, di sini kita boleh mendengar bahwa semakin besar jumlah siswa dalam satu sekolah dibagi 2, tapi kemudian karena jumlah guru juga terbatas, akhirnya dipecah lagi ya. Iya, jumlah kelas juga. Kira-kira begitu ya? Iya Pak Jansen. Iya kan? Iya. Kalau misalnya satu kelas 10 misalnya, ada ternyata di sana ada 2 kelas atau 3 kelas. Katakanlah 2 kelas ya. Iya. 2 kelas kan? 2 kelas ini jadi 4 kelompok jadinya. Iya kan? Ada shift 1, shift 2, shift 3, shift 4 ya. Benar. Jadi
Berarti guru yang mengajar itu dengan jumlah jam pendek, dia harus bisa memenuhi ya, selama 1 hari itu. Benar Pak Yansen. Jadi ini merupakan permasalahan yang kompleks, pemirsa. Melihat bagaimana di era pandemik ini sangat sulit belajar. Dan ini betapa kita menjadi pergumulan ya, menjadi pergumulan. Bahkan bangsa Indonesia saya kira ya, pendidikan kita ada di dalam kondisi yang harus diperhatikan, harus menjadi perhatian penuh, karena akan mengalami ketertinggalan jika anak itu mengalami pembelajaran kebutuhan dia harus belajar sekian jam ternyata menjadi berkurang ya. Nah, sekarang di Kalam Budu sendiri, apakah jamnya itu dipotong atau tetap normal? Iya, kalau di SMA Pak Yansen kan ini kita biasanya kan memang 1 hari itu ada 4 mata pelajaran. Cuma kan jamnya memang senasional sudah dari Kemendikbud memang dipangkas 1 jam jadi 30 menit, harusnya 45 normalnya. Palingan kita itu aja bedanya. Tetapi kalau perjalanan dari pagi sampai 1:30 itu Pak Yansen ya itu ada 4 mapel itu berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kita sudah berbasis di pandemi ini kita sudah berbasis teknologi atau digital. Jadi anak yang kita Google Meet, kita kalau mengarahkan pakai Google Meet. Nah, sampai siang pun nanti kita berganti mata pelajarannya juga seperti itu. Jadi mengarahkan pakai Google Meet Pak Yansen. Jadi sama sih yang didapatkan. Jadi saya masuk matematika, setelah saya mungkin prakarya, setelahnya lagi bahasa Indonesia, tetap menjelaskan sebagaimana kita di Google Meet menerangkan pakai interaktif kelas, interaktif pakai Wacom begitu. Nah, jadi sama sih apa yang didapatkan mau dia di rumah anaknya, mau di sekolah, sama yang didapatkan. Dan materi kita tetap berjalan sebagaimana materi di silabus Pak Yansen. Baik, ya. Baik. Sekolah bisa berjalan dengan baik itu kalau siswa itu memiliki akun. Dan bukan akun pribadi, tapi akun atau yang disebut, lebih tepatnya disebut domain ya. Akun pribadi yang organisasi, artinya di bawah naungan SKK Padang. Nah, bagaimana pengalaman yang Miss Lina lihat di SMA secara khusus, interaksi digital guru dan siswa? Coba Miss ceritakan dulu. Interaksi guru dan siswa dalam hal apa nih Pak Yansen? Gimana nih? Di pembelajaran, di PMBM. Di pembelajaran. Iya. Jadi kita kan memang mengajarkan via Google Meet ya, Google Suite sih ya. Jadi guru punya akun, anak juga punya akun Pak Yansen. Jadi itu memang dari sekolah sendiri. Jadi syaratnya punya akun ya. Syaratnya punya akun. Jadi pertama kali masuk harus ke portalnya Kalam Kudus. Jadi sudah tersedia dan memang kita konekkan internet kita yang sudah tersedia di kelas. Jadi kayak saya sudah di kelas, misalnya saya di kelas 10, saya harus konekin internet saya. Bagaimana kalau kita coba berikan contoh sekarang ini supaya pemirsa bisa lihat bagaimana cara kerjanya ya. Cara kerjanya interaktif ya. Interaktif ya. Yang pakai. Saya jadi siswa, Miss Lina jadi guru ya. Iya, boleh Pak Yansen. Oke. Iya, baik. Jadi biasanya Miss Lina kalau mengajar menggunakan teknologi termasuk perangkat-perangkat untuk ke papan tulis. Kalau dulu pakai spidol, sekarang sudah pakai Wacom ya, artinya papan tulis digital sebenarnya. Papan tulis digital. Oke, baik, kita coba ya. Iya, boleh. Kita harus kemana dulu, Miss? Saya ke Google Classroom, Pak Yansen. Karena baik, itu wadahnya. Ke Google Class ya? Iya. Ke Google Class. Kita ambil contoh aja. Jadi, saya coba mungkin bantu juga presentasi kepada pemirsa yang bisa melihat YouTube ini. Ya. Itu. Nah. Langsung ke Google Class ya? Iya, Pak. Kita ke Google Class. Jadi di dalam Google Class, ini sebenarnya sudah ada link Meet ya? Iya, sudah ada link. Sudah ada link Meet. Iya, di layar. Di layar ada link Meet. Nah, kita pakai kelas 12 Mia ya Pak Yansen? Ya, kelas 12
Iya, ada kode kelas, ada link meet nih di bawah. Iya, betul. Iya, benar. Jadi di kelas MIA ya, online ya? Iya. Baik. Jadi biasanya kalau masuk ke pertemuan meetingnya itu, konferensinya itu di Google Meet. Iya. Jadi Google Meet itu yang ada di dalam link Meet yang ada di bawah ini? Iya, benar. Kita pakai ini. Saya, anak sebagai guru, dan juga anak, pakainya gini Pak Yansen. Oke, yang ada di dalam link Meet ini ya? Iya, benar. Jadi tinggal klik. Masuk dalam Google Meet. Dalam Google Class ya? Google Class, iya. Nah, pemirsa, kalau yang biasanya orang menggunakan video konferensi seperti Zoom, nah itu berbeda dengan sistem yang ada di Google atau di G Suite ya. Baik. Sekarang Miss kalau mau mengirim tugas misalnya, bagaimana saya bisa lihat tugas itu atau materi? Baik. Saya harusnya kemana, Miss? Berarti saya sebagai guru harus kirim tugas dulu nih ke Pak Yansen sebagai siswa. Baik. Ya, Pak ya? Ya. Nah, baik. Pak Yansen tunggu dulu, nanti saya kirim tugasnya. Saya buat ya Pak Yansen ya. Ya. Berupa pertanyaan dulu biar simple. Baik ya. Nah, sambil kita menunggu, saya menunggu Miss Lina ini memberikan materi atau tugas. Di dalam Google Class ini, pemirsa, di sini ada forum, ada tugas kelas, kemudian ada anggota. Nah, ada forum, ada tugas kelas, kemudian ada anggota. Dan pemirsa, di dalam sistem Google Class ini, dia terkoneksi dengan email. Jadi dia terkoneksi dengan email, kemudian kalau akun ini didaftarkan dalam Android, orang tua bisa langsung dapat informasi, ada informasi apa di sana. Nah, sekarang sudah diberikan tugas oleh Miss Lina dan saya sekarang akan membukanya. Jadi matematika wajib Pak Yansen. Nah, ini matematika wajib. Ini ada matematika. Ya. Ada judulnya di sini persamaan linear. Iya, benar. Kemudian bentuk penilaian ini adalah menilai penugasan gitu. Nah, penugasan. Jadi bentuk tugasnya ini dalam bentuk jawaban ya, jawaban pendek ya. Iya, benar, jawaban. Betul pendek. Ya? Iya. Jadi jawaban pendek. Saya bisa langsung menjawabnya di sini. Iya. Jadi siswa yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, entah di sekolah ataupun di rumah, atau di luar daerah sekalipun, iya, mereka langsung bisa menjawab. Kalau misalnya itu pertanyaannya itu, soal itu dalam bentuk pertanyaan dan jawaban singkat, iya, maka dia bisa juga jawab di HP ya bisa, sebenarnya. Bisa. Nah, tapi karena tugas-tugas juga umumnya tidak bentuk jawaban singkat, tentunya mesti mengerjakannya di laptop ya. Benar. Karena tidak bisa mengerjakan kalau di HP kan. Benar. Oke, katakanlah saya menjawabnya di sini. Katakanlah saya menulis ulang ya. Iya benar. Di sini ya. Katakan saya menulisnya di sini. Kemudian saya serahkan misalnya kan. Iya. Nah, saya serahkan di sini misalnya. Apa namanya? Saya jawab di sini misalnya. Saya jawab. Saya serahkan. Ya. Saya serahkan. Serahkan. Nah, saya langsung menyerahkan. Dan oke. Itu ada tenggatnya pukul 12. Kalau dia berarti ada tenggat waktu ya? Iya. Nah, akan terrecord kalau dia selesai terlambat. Di sini pemirsa ada tenggat waktu yang diberikan oleh guru ketika dia mengajar. Iya. Maka siswa juga akan tahu. Iya, dan biasanya kalau misalnya itu terlambat akan ada
notifikasi ya Ada. kepada siswa itu. Iya benar. Anda belum kirim tugas atau Anda terlambat. Terlambat. Jadi orang tua pun bisa tahu anaknya sudah mengerjakan atau belum ya. Iya, ini pun terikot, diserahkan terlambat Pak Yansen. Nah, betul ya, diserahkan terlambat karena ini sudah jam 1 ya. Iya. Nah, ini ada terikot di sini diserahkan terlambat. Nah, sekarang bagaimana supaya saya bisa lihat nilai? Nah, nilai itu nanti itu dari gurunya akan menilai terlebih dahulu. Ya. Terlebih dahulu saya akan nilai. Karena selesainya terlambat Pak Yansen, itu ada, meskipun benar, ada ini ya, ada pemotongan nilai. Ada pemotongan nilai ya, oke. Nah itu saya serahin, saya kembaliin kepada anak, nanti anak bisa lihat nilainya. Iya. Oh iya betul. Nah ini pemirsa, di sini sudah bisa kelihatan nilainya, ya. Karena terlambat kemudian sudah dikasih nilai, ada pemotongan nilai. Iya benar. Nah kira-kira seperti itu. Dan semua data ini hilang tidak? Terdokumentasi Pak Yansen. Terdokumentasi ya. Terdokumentasi. Nah kalau kemudian Miss Lina, ini nilai ini sama guru bisa langsung ditarik ya? Bisa ditarik ya? Iya. Nah di situ ada menu nilai Pak Yansen. Mungkin bisa dipaparkan, nanti orang tua pun bisa melihat sendiri gitu. Iya betul. Kami tertolong Pak Yansen dengan berbasis teknologi dan digital gini. Tidak hanya siswa yang tertolong, tapi juga guru dalam hal mengajar. Jadi Miss Lina, Miss Lina kan punya akun pribadi juga ya? Punya. Nah berarti Miss ada akun pribadi, ada akun sekolah ya? Iya. Berbeda ya akun pribadi sama akun sekolah ya? Berbeda. Lebih luas dan lebih punya banyak kesempatan mana? Akun pribadi atau akun sekolah? Pastinya akun sekolah Pak Yansen. Akun sekolah ya? Iya. Karena kalau akun pribadi Miss, kemampuan daya simpannya berapa giga? Iya benar. Itu kecil ya? Kecil. Iya. Kecil. Sama dengan akun sekolah. Kalau tidak salah itu 15 giga ya? Iya lebih kurang. Iya 15 giga Pak Yansen. Benar. Nah sedangkan kalau akun sekolah itu unlimited. Pak Yansen. Apa kelebihan melalui platform yang dimiliki oleh Kalam Kudus ini dalam hal mengembangkan ide pikiran yang Miss lihat dari siswa-siswi kita? Iya. Saya umpamakan diri saya sebagai tenaga pengajar ya Pak Yansen ya. Jadi selama pembelajaran digital itu memang bagi saya sih sangat banyak manfaat ya. Banyak manfaatnya gitu. Keuntungannya bagi saya yang saya lihat gitu ya, kepada anak-anak juga yang saya didik, yang saya ajar, satu gini Pak Yansen. Dia praktis dan juga fleksibel. Praktisnya gini, jadi kita hemat waktu, nggak perlu pulang pergi ke sekolah gitu. Dalam rangka begini, kalau anak kan di rumah kita ajar, dan guru kan kalau lagi sakit bisa di rumah sih dia mengajar. Jadi saya di sekolah gitu ya. Jadi itu praktis menurut saya. Jadi fleksibelnya kita kelihatan lebih santai gitu. Jadi enggak terbatas oleh ruang dan waktu Pak Yansen. Praktis dan fleksibel ya. Artinya kalau misalnya guru ada terkendala kesehatannya, dia masih bisa mengajar. Jadi anak itu tidak tertinggal. Anak pun tidak tertinggal. Secara praktis ya. Iya. Fleksibel juga ya. Fleksibel Pak Yansen. Nah, kemudian saya melihat memang pendekatan kita kalau udah berbasis teknologi gini, ya memang anak zaman sekarang kan sudah familiar yang namanya gadget dengan teknologi. Jadi pendekatan kita pun enak sama mereka. Jadi nyambung begitu Pak Yansen. Dan lebih sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, terus lebih menyenangkan lagi Pak Yansen. Jadi kayak saya nih tadi, ini kan saya biasanya kalau sebelum pandemi kan papan tulis, anak suruh ke depan begitu. Jadi kita ini dia dari rumah dia bisa selesaiin, kayak saya tadi kolaborasi. Nah, di itu dia. Itu jadi catatan bahwa dengan adanya platform dan teknologi yang digunakan dan dimiliki oleh SKK Padang, siswa itu bisa langsung karena punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama ya. Tidak terbatas. Kalau biasanya dulu di kelas suruh satu datang ke depan kan ya. Ini tidak terbatas, betul. Iya, benar. Nah, ini kelebihan. Iya. Jadi pun bisa saya perbaikin di situ. Kalau lagi apa saya bisa lihat, dia lagi nulis apa saya bisa lihat.
Satu lagi itu saya lihat memang dia bisa didokumentasikan. Apa yang saya ajar, penjelasan dari saya, anak bisa ulang kembali di rumah. Ya. Nah, kalau dulu kan dia andalkan catatan dia di rumah. Ya. Nah, catatan dia, kalau catatan lengkap, ya dia bisa nangkepin, dia bisa belajar banyak di rumah. Nah, kalau dia malas mencatat, gimana dia bisa ini? Ya. Nah, jadi rekaman saya, apa yang sudah saya dokumentasikan, kita dokumentasikan, anak bisa di rumah lagi, dia bisa putar ulang. Ya. Gitu. Kemudian tugasnya anak juga ada sama saya, terdokumentasi. Ya. Nggak bakalan hilang Pak Jansen. Ya. Terus kalau kita lagi belajar, kayak tadi tuh kita belajar, mati listrik, nggak bakalan hilang Pak Jansen, karena cloud mainnya. Ya. Gitu. Betul. Nah, pemirsa, dokumentasi, iya. Pemirsa, dengan sistem dokumentasi digital atau dokumentasi cloud, benar. Satu, filenya itu tidak hilang. Iya, file tidak hilang. Dan kita tidak perlu simpan atau save, ya kan? Itu dia otomatis simpan. Kemudian seluruh rekaman pembelajaran sudah dalam bentuk video dan persis sama. Iya. Sehingga baik guru bisa menggunakan itu untuk mengevaluasi diri, iya, tapi siswa juga bisa menggunakannya untuk pembelajaran. Nah, ini yang berharga dari sistem platform yang dimiliki oleh oleh SKK Padang. Iya. Dan pemirsa, saat ketika kami siaran sekarang ini kami menggunakan platform untuk merekam langsung, baik itu Microsoft maupun menggunakannya Adobe Creative Cloud. Iya, benar. Nah, ini menarik pemirsa bahwa ini sudah era digital, jadi iya, sangat penting sebuah sekolah itu benar tersedia ya. Iya. Kemudian Pak Jansen saya mau tambahin, kemudian dengan berbasis teknologi Pak Jansen dengan digital ini, kan kita ini jadinya ramah lingkungan karena nggak pakai kertas. Saya nggak pakai lagi fotokopi soal, fotokopi materi, itu nggak ini lagi. Ya. Anak pun nggak pakai kertas pena, mereka bisa nyimpan itu di drive Pak Jansen. Kita arahkan anak untuk itu. Baik pemirsa, sampai di sini dulu pembicaraan kami di dalam era industri 4.0 secara khusus dalam dunia pendidikan di SKK Padang. Di masa pandemik ini, hantarkan dan daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke SKK Padang untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.